aja Sutioso. Kalau aku jadi SBY tinggal bilang, saya kira orang macam Pak Sutioso sangat pantas jadi presiden, tapi lebih afdal kalau dia urusi dulu keberesan masyarakat di bawah jalan tol di Jakarta Utara. Itu diberesin dulu, baru nanti pasang gambar di Tempo untuk sama Gatra untuk jadi calon presiden. Jadi kalau anakmu sedang di rumah sakit, jangan lantas cari istri lagi. Beresin dulu anakmu di rumah sakit, baru melamar cewek yang lain, kan gitu. Ini urusan anak dari istri pertama belum beres, sudah mau cari istri yang lain yang lebih cantik, yaitu presiden. Kalau kemarin istrinya cuma gubernur, sekarang calon istrinya adalah presiden. Jadi kalau kita jadi SBY sebenarnya tidak perlu merasa disaingi Pak Sutioso. Itu nanti akan jadi pasal sendiri soal itu. Tapi pokoknya intinya mukminun itu begitu. Jadi sekali lagi, semua yang Anda bicarakan di season pertama tadilah Anda ingin menjadi mukmininul Indonesiin, ya. Anda menjadi penegak amannya Indonesia sampai namanya mau dirubah segala macam, ya. Itu dalam rangka Anda ingin mengamankan Indonesia. Karena sudah 62 tahun, kata Mas Suparwan, 62 tahun ada yang nggak benar secara mendasar dari kepengurusan negara dan pemerintahan kita. Nah makanya Anda, karena Anda seorang mukmin yang teguh, maka Anda menginginkan, Anda membayangkan satu keimanan Indonesia. Keimanan maksudnya satu kepengurusan untuk menciptakan dan menjamin aman di segala bidang bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah mudah-mudahan konteks ini tidak perlu jadi perdebatan, pokoknya ada konteks seperti itu. Jadi mending Anda disebut, mending mulai hari ini Anda jadi mukmin lah di tempatmu masing-masing, di dirimu. Anda mukmin atas dirimu, Anda mukmin atas keluargamu, Anda mukmin atas perahu-perahu kecilmu, apa itu perusahaan, apa itu kantor, apa itu RT RW-mu dan seterusnya. Karena terus terang sampai hari ini tidak ada perubahan apa-apa pada Republik ini. Tidak ada paradigma baru. Calon presiden ya itu saja, cara mencalonkan ya begitu saja, cara memunculkan diri ya begitu. Tidak ada fenomena baru, tidak ada paradigma baru, tidak ada yang berubah di Indonesia. Tidak ada yang berubah, sehingga Anda juga jangan meneruskan untuk memimpi-mimikan sesuatu yang sudah jelas tidak bisa ditegakkan. Wong itu sudah jelas benang basah sampai hari ini. Maka sekarang harus punya konsentrasi-konsentrasi yang lebih efektif. Gitu ya, ini nyempal sedikit mengenai tidak ada paradigma baru di bidang politik, policy, perekonomian, konstitusi, budaya atau apapun saja di Indonesia. Sampai hari ini tidak ada perubahan apapun, dan itu sebenarnya sangat menyedihkan, tapi ya tidak usah sedih. Didelok aja akan terjadi apa. Oke. Kemudian mukmin muslim jelas ya. Mukmin muslim jelas ya. Itu tinggal diterusin sini. Nomor 2, tadi ada halo tadi. Toa ini ya. Saya dapat input dari teman-teman di Jogja, tapi saya mohon diteruskan Anda yang sering meneliti di bidang ilmu pengetahuan dan sejarah, terutama penggemar cyber world, mencari bahan-bahan. Jadi yang bikin dulu itu yang pesen sound system model Toa itu. Kalau Toa itu kan tidak pakai bass, mono, pokoknya langsung kayak peluru masuk telinga. Itu yang pesen dulu Hitler, karena dia perlu mencapai sasaran dengan ide-ide nasionalisme Deutsche über alles itu. Maka diperlukan satu teknologi penyampai suara yang seefektif mungkin. Maka dibikinlah Toa itu. Juga untuk ngurusin Yahudi yang di camp ini, kalau teriak-teriak kan serak, kalau pakai ginian kan cepet. Nah itu, jadi itu bikinan Hitler gampangannya, dan sekarang diwarisi secara sangat bagus oleh umat Islam untuk azan. Saya tidak mengatakan umat Islam mewarisi Hitler, enggak, tapi pokoknya azan itu pakai Toa kalau bisa. Kalau azan pakai sound system gini kan tidak cocok, harus pakai Toa kan gitu.
Nah sekarang nyempal sedikit, tolong dipelajari adzan itu apa. Jadi Apa? membenahi kembali deh ilmu-ilmu dasar kita. Ada ilmu adzan, ilmu sujud, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu macam-macam yang kecil-kecil. Adzan itu siapa tahu artinya apa? Nggak kelihatan kalau kita. Panggilan, memanggil. Kalau manggil itu dakwah. Habis ini Da'a yada'u dakwatan wa huwa da'i. Dakwah itu panggilan, yada'u memanggil, pemanggilnya namanya da'i. Kalau tabligh itu menyampaikan, penyampaian. Kalau subjek yang memanggil, yang menyampaikan namanya mubaligh. Diperjelas ya etimologinya ya. Kalau mubaligh itu yang menyampaikan. Iklan itu dari kata al-i'lan. Al-i'lan itu artinya pengumuman. Jadi iklan itu pengumuman, gitu ya. Nah adzan itu dari kata adzana yu'adzinu adzanan wa huwa mu'adzinun. Yang mengerjakan namanya mu'adzin, pekerjaannya namanya adzan. Adzan itu ngandani, ngasih tahu, rek sudah maghrib, rek sudah isya, rek sudah subuh. Nah, mari dianalisis di tempat masing-masing. Beberapa hal saya kasih contoh. Orang ngasih tahu itu kan dua pihak, yang satu yang memberitahu, yang kedua yang diberitahu.